Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Nikita Mirzani. Diisukan jadi tersangka, Nikita Mirzani angkat bicara. Nikita Mirzani akhirnya angkat bicara terkait surat yang beredar yang menyebut dirinya berstatus sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Saat ditemui di kediamannya, Nikita Mirzani membantah statusnya sebagai tersangka. Pasalnya, ia belum menerima surat yang menetapkan dirinya sebagai tersangka. Lebih lanjut, Nikita Mirzani pun enggan menanggapi isu yang beredar soal dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena yang ia tahu, statusnya saat ini atas laporan Dito Mahendra adalah sebagai saksi. Seperti Polres Banten. Seperti diketahui sebelumnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka usai Dito Mahendra yang tak lain kekasih dari Nindi Ayunda melayangkan laporannya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini pun dilayangkan ke Polres Serang Banten sejak 16 Mei 2022 lalu. Lalu ada surat yang beredar menyebutkan Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Juni 2022. Adapun penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka dikaitkan dengan pasal 27 ayat 3, JO pasal 45 ayat 3 atau pasal 36 JO pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau penistaan dengan tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 KUHP. Namun pernyataan itu dibantah dan ia menegaskan bahwa statusnya saat ini masih sebagai saksi. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Niki kanan kiri. Sabar. Oke. Sabar. Ini kayak Polres Banten nggak ada yang sabar deh. Aduh. Sabar satu-satu ya. Tuh. Tapi ini udah cloning aja lah, nanti dikasih. tapi ini Kak Niki udah nerima surat itu yang jadi Belum. saksi. Enggak, yang jadi saksi udah. Saksi kan udah tanggal 10. Yang tersangka ini yang belum. Belum, baru dikasih ke kalian, bingung juga. Kan harusnya kan Nikita Mirzani, tapi kenapa ke wartawan? Jadi agak bingung nih, ini tanggal 13 dikirim tanggal 10 dari Serang sebagai saksi. Tapi kalian dapatnya tanggal 13 sebagai tersangka. Tapi tanggal 15 ada bukan berbekan ya, apa namanya? Pengepungan dari polisi Serang Banten. Ditangkep, kok bisa? Ayo, bingung nggak? Bingung nggak sih? Kalau gue sih bingung ya. Tapi kan Bapak waktu itu kan tanggal 15 jam 3 sore kan gue ada ke Serang ya, Polres Serang Banten. Kan Bapak Kabid Humasnya sendiri bilang kalau... Berita selanjutnya datang dari artis cantik Tyas Mirasih dan Tengku Tezi kini sering pamerkan kemesraan. Pasangan pesinetron Tyas Mirasih dan Tengku Tezi semakin mesra. Beberapa kali pasangan ini terlihat memamerkan kemesraan mereka baik di depan layar televisi maupun di akun media sosial masing-masing. Namun baik Tyas dan Tezi tetap meminta doa agar hubungan mereka lancar dan baik-baik saja. Tyas juga mengaku bahwa kini dirinya sedang proses bekerja dan menyelesaikan salah satu proyek syuting yang sama dengan Tezi. Ketika ditanya mengenai restu dari orang tua, bahwa Tyas belum mau terburu-buru. Menurut Tyas, restu dari orang tua adalah sesuatu yang sangat penting untuk hubungannya. Digosipkan bahwa menjadi orang ketiga di hubungan masing-masing tidak menyurutkan perasaan Tyas untuk menjalin hubungan dengan Tengku. Bahkan Tengku mengaku bahwa kini sudah bahagia karena bisa menjadi diri sendiri setelah bersama Tyas. Berikut wawancara dengan pasangan Tyas Mirasih dan Tengku Tezi. Sekarang udah go public nih. Udah resmi nih katanya. Go Power Ranger.
apa ya, alhamdulillah, doain aja semoga ini yang terbaik hubungan kita ya, kedepannya lancar semua ya doanya. Pokoknya itu aja lah, pokoknya dikasih kesehatan karena kita juga lagi ada project lagi ada beberapa project yang bareng, jadi mudah-mudahan bisa lancar. Sama nggak bisa bikin project bareng gitu? Masih sampai sekarang masih stripping bareng sinetron, alhamdulillah lancar, mudah-mudahan masih banyak gitu. Oke. Ada kesamaan apa sih Kak? Dan apa yang bikin lihat yakin? dari TikTok kita aja. Alhamdulillah akhirnya ketemu yang sefrekuensi yang bisa apa ya, membuat kita lebih loose, lebih lepas, lebih menjadi apa adanya. Coba bisa. Tapi ya banyak netizen yang bilang sekarang lebih bahagia, mungkin gimana komentarnya? Seneng aja udah semuanya serba apa ya, ngalir aja sih. Dan mau bicara lepas gimana parah juga bisa. Jadi lebih menjadi Diri sendiri. Lebih bahagia berarti ya sekarang ya Kak Tias ya. Doain ya. Oke. Yo, wes. Ada target mungkin Kak Tias, ada target mungkin untuk menikah? Kapan? Tahun ini kah? Tahun ini kah? Kak Tias? Orang tua belum sih Kak? Berita selanjutnya datang dari aktor laga Iko Uwais jalani pemeriksaan dengan pihak kepolisian selama 3 jam. Aktor Iko Uwais telah menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat 17 Juni 2022. Aktor laga itu diperiksa selama 3 jam lamanya. Selain itu, AKBP Iwan menyatakan suami Audi Item itu masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, usai dilakukan pemeriksaan, Iko Uwais mengatakan pihak polisi memberikan kesempatan untuk menyampaikan kronologis terkait kasus tersebut. Diberitakan sebelumnya, Iko Uwais dilaporkan oleh pria bernama Rudi, seorang desainer interior. Rudi menuding Iko Uwais melakukan penganiayaan bersama kakaknya Firmansyah. Tak terima, Iko Uwais pun melaporkan balik Rudi atas tuduhan penganiayaan dan pencemaran nama baik dan fitnah. Latar belakang masalah ini bermula ketika Iko Uwais dan Rudi terikat kerjasama desain interior. Iko Uwais dan Rudi menyepakati pengerjaan desain interior rumah Iko Uwais di Cibubur senilai 300 juta rupiah. Namun belakangan ini ada masalah dalam kesepakatan tersebut. Iko Uwais dan Rudi cekcok yang berujung perkelahian dan berbuntut aksi saling lapor polisi. Namun belakangan ini diketahui Iko Uwais melaporkan balik Rudi ke Polda Metro Jaya atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Iko Uwais melaporkan Rudi dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dan pasal 310 serta 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan pihak terkait. Udah? Capek ya? Ya, pelan. Ya? Ya, Bang. Ya, baik ya. Baik, selamat malam rekan-rekan. Kami berikan perkembangan hari ini. Alhamdulillah, Saudara Iko Uwais dan Saudara Firmansyah telah hadir memenuhi panggilan kami untuk dimintai keterangan. Pada saat ini yang bersangkutan sudah dimintai keterangan dan sudah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara interogasi. Lalu akan kami lakukan penelitian, akan kami lakukan analisa untuk mekanisme pemeriksaan selanjutnya. Cukup? Ya, untuk Saudara Iko sendiri ada 14 pertanyaan dan Saudara Firmansyah tidak beda jauh, sekitar 13 pertanyaan. Statusnya apa Pak? Ya, untuk Saudara Iko dan Saudara Firmansyah statusnya masih saksi terkait peristiwa yang dilaporkan dari Saudara R. Maksudnya seperti apa maksudnya? Seperti apa maksudnya? Maksudnya rasanya seperti apa? Alhamdulillah, saya diajak sama Pak Ivan, Bapak Ivan, semuanya terfasilitasi dan semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah.
Mas Ibu tadi pertanyaannya apa aja dan menjelaskan hal apa aja tadi selama ditanya? Wah, kalau itu kan pemeriksaan dari Berita selanjutnya datang dari artis Tara Basro ungkap keseraman lokasi syuting film terbarunya. Setelah 5 tahun, film Pengabdi Setan kembali dengan sequel berjudul Pengabdi Setan 2 Communion. Berbeda dengan film yang pertama, film yang kedua ini mengambil set di sebuah rumah susun tua di Jakarta. Bukan hanya sekadar tua, rumah susun ini ternyata sudah tidak ditempati selama 15 tahun hingga auranya sudah terasa mencekam. Joko Anwar sebagai sutradara sekaligus penulis naskah pun menyebutkan bahwa butuh waktu 4 bulan untuk menemukan rumah susun itu. Beruntung, Joko Anwar dibantu oleh seorang netizen untuk menemukan rumah susun yang ternyata lokasinya berada di Jakarta. Joko Anwar pun mengungkapkan bahwa ketika masuk ke dalam rumah susun ini, auranya sudah seperti aura Pengabdi Setan. Saking terasa angkernya, Tara Basro dan pemain film Pengabdi Setan 2 lainnya merasa tidak percaya karena harus syuting di lokasi tersebut. Lebih lanjut, Joko Anwar juga menceritakan bahwa selama syuting film di sana, mereka dilarang untuk memasuki beberapa area tertentu. Namun larangan itu ternyata pernah tidak didengarkan oleh salah satu kru sehingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Sayangnya sutradara berusia 46 tahun itu tidak menceritakan lebih jelas hal seperti apa yang terjadi pada saat itu. Sementara itu film Pengabdi Setan 2 Communion direncanakan akan tayang di bioskop pada 4 Agustus 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan pemain film Pengabdi Setan 2. Tapi juga ada CGI, tapi karena seamless banget nggak ketahuan mana yang CGI mana yang enggak, jadi kami memilih untuk tidak ngasih tahu mana yang CGI mana yang real. Tapi ada banyak sekali, ini sebuah film yang kita nggak sangka-sangka ternyata banyak banget, ada 400 shot ya, ada 400 shot CGI shot yang kalau teman-teman nonton itu nggak kelihatan CGI ya karena real banget, pengerjaannya sangat ekstensif banget. Kerjasama antara sinematografi yang dikepalai oleh Pak Ical Tanjung dan art direction yang dikepalai oleh Alan Sebastian dan VFX artis kita Abi LDP. Ketiganya sangat kerjasama yang ketat sekali dan menghasilkan gambar yang sampai kita aja sampai itu real apa enggak sih, itu padahal itu CGI. Pengabdi Setan yang pertama sekarang sangat gampang didapatkan ya, ada di semua platform, dan kita juga punya rencana ya Pak Sunil ya, kalau misalnya mungkin nanti kita akan bikin double bill gitu ya, ada beberapa penayangan yang langsung bisa nonton yang pertama dan yang kedua lagi diusahakan mudah-mudahan. Berita selanjutnya datang dari penyanyi cantik Tiara Andini akui suka karakter pria penurut. Jeffrey Nicole dan Tiara Andini menjadi pemeran utama dalam film My Sassy Girl yang akan segera tayang pada 23 Juni 2022 mendatang di seluruh bioskop Indonesia. Dalam film tersebut, Jeffrey Nicole berperan sebagai Gian dan Tiara Andini berperan sebagai Sisi. Jeffrey Nicole menceritakan ada hal-hal yang disukainya dari karakter yang ia perankan. Begitu juga dengan Tiara Andini yang menyukai karakternya dalam film tersebut. Jeffrey Nicole menceritakan bahwa ia sangat suka karakter Sisi di film itu. Sedangkan dari peran dirinya sendiri yaitu Gian, Jeffrey Nicole mengungkapkan bahwa dirinya suka karakter yang sabar pada tokoh tersebut. Namun Jeffrey Nicole geregetan dengan karakter Gian yang kurang tegas menurutnya. Di samping itu, Jeffrey Nicole ragu apakah karakter Gian yang penurut ada di dunia nyata atau tidak. Mendengar pernyataan Jeffrey Nicole soal lelaki penurut, sontak saja Tiara Andini langsung menjawab dengan tegas. Tiara Andini juga mengungkapkan bahwa dirinya suka karakter lelaki penurut seperti tokoh Gian. Berikut wawancara dengan Tiara Andini dan Jeffrey Nicole.
bakal visit sih. Puas walaupun cuma nonton setengah. Nggak sabar buat nanti pas sudah tayang tanggal 23 film. Akhirnya ngelihat wajah kamu nih Tiara di layar lebar, mungkin perasaannya gimana? Tadi aku hampir kayak reok ya di sana, kayak wah aku gede banget seneng. Cuman itu sebuah kebanggaan juga sih. Akhirnya ada apa ya sebutan lain selain bernyanyi gitu. Itu main film. Di film pertama kamu hari ini disupport dengan siapa aja, Tiara? Sama keluarga aku dan teman-teman terdekat aku dari Jember, aku bawa ke sini, jadi kayak seneng banget. Berarti spesial bawa keluarga dari Jember juga ke sini? Iya, demi nonton organisasi di Galat lagi. Ntar kan mau ada nonton bareng, kayaknya di Jember kayak kita bakal visit sih. Jadi semoga jadi sih. Jeffrey, mungkin gimana nih, kamu sebagai aktor yang sudah banyak memerankan judul film ya, ngelihat Tiara di acting pertamanya mungkin seperti apa sih? Aku ngeliat Tiara bagus banget. Ya serius ini bagus banget karena pas selama proses reading sama workshop setiap Bang Norman terus kita kasih tahu cara buat ngelakuin A, B, C dilakuin terus sama dia tanpa mikir panjang. Maksudnya dari kemauan yang tinggi itu sih aku ngeliat Tiara kayak anjing. Sorry. Boleh diganti? Sorry. Wah banget tuh. Wah kayak kemauan belajarnya tinggi banget, jadi itu yang bikin dia bagus di mata aja sih. Tapi kamu sendiri banyak. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.